Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 4. Saya akan membacakan kepada kita. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Nah, topiknya adalah menjauhkan hidup dari kejahatan dan dusta. Demikian. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak berkenan kepada kejahatan dan dusta. Ini perlu kita catat di lubuk hati kita. Tuhan tidak berkenan di dalam segala perbuatan kejahatan dan dusta. Untuk itu selalu Tuhan bimbing kita sebagai manusia untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, menyimak benar-benar supaya paham tentang firman Tuhan. Supaya apa saudaraku? Supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran dunia ini, tapi kebenaran Tuhan. Dia menjaga kita, memagari kita dengan firman Tuhan supaya kita tidak berbuat jahat dan tidak menjadi manusia pendusta. Karena orang yang berbuat jahat cenderung memperhatikan bibir jahat, dan seorang pendusta akan tetap memberikan telinganya kepada telinga atau lidah-lidah yang mencelakakan. Inilah yang terus kita lihat. Makanya kejahatan itu berkesinambungan terus. Karena banyak orang-orang yang berbuat jahat cenderung memperhatikan, mendengar bibir yang jahat. Dan begitu kita lihat juga, semakin hari semakin dibabat kejahatan dan dusta, tapi semakin terus berakar dan berurat. Mengapa? Karena banyak juga orang-orang selalu pendusta memberikan telinganya kepada lidah-lidah yang mencelakakan. Ya, bayangin saja kalau orang mendengarkan firman Tuhan, berapa persen yang bisa sungguh-sungguh, tetapi selebihnya ngantuk semuanya. Tapi kalau ada bahasa desas-desus, bisik sana bisik sini, gosip sana gosip sini, wah, mata kita ini, telinga kita ini mengembang, lalu mata kita akan terus melek, terus wah, pingin tahu segala-galanya. Akhirnya yang tadinya tidak jelas, tidak benar diperjelas-jelas, yang tadinya benar dikabur-kaburkan. Mengapa? Disinilah karakter kita harus terlatih, tertempa. Makanya dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan agar engkau bahagia dan seisi rumahmu berbahagia karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan takut melakukan kejahatan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan takut untuk berdusta. Mengapa? Karena dia sudah terlatih, terdidik di dalam firman Tuhan. Maka penulis Amsal di dalam nats ini memberikan nasihat agar kita menjauhkan kejahatan dan dusta. Kejahatan dan dusta. Ini yang dikatakan Amsal di dalam nats kita hari ini. Jauhkanlah dirimu ya dari kejahatan dan dusta itu. Itu akan membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Lawanlah kejahatan dan dusta dengan hidup di dalam keadilan dan kebenaran menurut firman Tuhan, saudaraku. Ya, lawanlah. Cara kita melawan segala kejahatan dan dusta itu adalah kita memohon Roh Tuhan membimbing kita, menjaga kita, menyelimuti kita dengan firman-Nya supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dengar, apa yang wajib kita perbuat. Jadi tidak hanya hidup dengan sesuka-suka hati kita saja. Dan juga kita bisa melihat contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang tidak baik. Kalau kita lihat kehidupan orang yang berlaku jahat dan dusta,
Apa yang dialami Ananias dan Safira? Mereka terhukum karena mereka melakukan kejahatan dan berdusta. Tetapi ada juga contoh-contoh orang yang selalu berjuang melawan kejahatan dan dusta dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa belajar dengan kehidupan Yusuf, Daniel, Yesaya, Yeremia. Mereka berjuang dengan kebenaran Injil Tuhan. Apa yang mereka terima? Sukacita, berkat berkelimpahan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Bukan seperti Ananias dan Safira yang berbuat kejahatan dan selalu menipu dan berdusta dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka terhukum. Untuk itu, nas ini menggiring kita kepada suatu pemahaman. Marilah kita mengingat dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Kita tahu sebenarnya itu benar. Kita tahu itu sebenarnya salah. Tapi mari kita tetap berjalan sesuai konsep kebenaran Tuhan. Kalau memang benar, mari kita lakukan kebenaran. Kita perjuangkan kebenaran. Kalau memang kita tahu itu salah dan tidak benar, jahat dan dusta, jangan kita lakukan. Tapi mari kita yang hidup dalam benar untuk memberikan kelimpahan kebenaran bagi kejahatan, supaya kejahatan itu bisa terkikis, supaya kebohongan dan dusta itu bisa terkikis, yaitu dengan kita berlaku dan berbuat dalam kebenaran Injil Tuhan. Untuk itu tetaplah, mari kita tetap menggali sumber-sumber dari firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalam keberdosaan kita atau kejahatan, tetapi tetap muliakanlah Tuhan melalui perbuatan yang benar, tutur sapa yang benar, pandangan yang benar, pemahaman yang benar, perbuatan yang benar. Lihatlah, Tuhan akan bekerja dengan caranya misterius. Dia akan melimpahkan berkat kepada kita. Bahkan bukan kepada kita, saudaraku, tapi kepada semua keturunan kita. Tuhan akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, karena kita mau hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami hidup menjadi anak-anak benar. Kami akan menjauhkan kejahatan. Kami tidak akan mau berdusta, tetapi kami mau berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu berbuat yang benar. Walaupun banyak yang tidak mendukung dengan kebenaran, tetapi kami akan berjuang sebagai anak-anak Tuhan untuk berlaku hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Dan begitu juga kami menjauhkan telinga kami dari kedustaan-kedustaan dunia yang mempersempit hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu agar menuntun kami ke jalan-Mu, agar kami selalu menjadi manusia Tuhan yang bertanggung jawab dalam segala sikap dan tindak laku kami, supaya kami selalu diberkati dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah tersenyum, bersukacita, jaga kesehatan. Tuhan akan selalu menyertai.